Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7 SMP Muhammadiyah Pakem. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Untuk pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas soal yang pekan lalu kalian kerjakan. Tanggal 9 Februari 2021. 10 soal ya waktu itu ya di Google Form. Yang ternyata masih banyak yang belum mencapai KKM, belum mencapai nilai 70. Bisa dikatakan 70% itu masih di bawah 70. Yang di atas 70 hanya 30% gitu, kurang lebih. Baik, mungkin eh, kalian hanya kurang membaca saja gitu ya. Karena materi sudah pernah disampaikan semua dan materi juga ada di buku modul kalian. Jadi kalau kemarin kalian mengerjakannya berhati-hati ya, sambil membaca modul, Bapak yakin nilai kalian semuanya bagus gitu ya. Karena semuanya ada di situ ya. Baik, ini untuk pembelajaran soal yang Bapak berikan selanjutnya. Silahkan dikerjakan dengan serius ya, supaya nilainya juga tidak asal-asalan gitu ya. Karena sayang sekali ya, sebenarnya Bapak ingin mengambil nilai itu, tapi ternyata masih banyak yang di bawah 60. Baik, langsung saja kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk yang nomor 1 ya, langsung saja ke soalnya. Bagaimana sikap Umar bin Khattab ketika ada warganya yang kelaparan? Ini juga sudah Bapak pernah sampaikan melalui film pendek ya waktu itu, tentang kisah Umar bin Khattab yang berkeliling bersama Aslam, sahabatnya. Untuk apa? Saat itu Umar bin Khattab menjadi khalifah, malam-malam berkeliling wilayahnya, wilayah Islam, di desa-desa untuk mengetahui keadaan warganya. Nah, ternyata saat itu ada ibu-ibu yang sedang kelaparan bersama 3 anaknya. Yang di sana ternyata intinya ibu itu tidak memiliki makanan untuk dimasak. Nah, sikap Umar adalah keesokan harinya mengantarkan langsung bahan makanan dan memasaknya, menghidangkan langsung untuk ibu tersebut. Ya. Jadi sikap Umar adalah mengantarkan langsung bahan makanannya. Yaitu jawabannya B gitu ya. Lanjut ke nomor 2. Umar bin Khattab berasal dari suku apa ini? Ini sudah ada di buku modul ya. Jadi di buku modul dan pernah Bapak jelaskan juga. Umar bin Khattab berasal dari suku Adi ya, suku Adi. Lanjut. Nomor 3, Nabi Muhammad SAW memberikan julukan kepada Umar bin Khattab. Apa julukannya? Yaitu adalah Al-Faruq, atau orang yang bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara yang benar dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk. Kalau Dzunurain ya, itu adalah julukan untuk Utsman bin Affan. Ya, kalau Ad-Dakhil itu adalah julukan untuk pemimpin pertama dari dinasti Umayyah II di Andalusia. Lanjut. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari 2 Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Pernyataan ini merupakan doa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Doa ini dikabulkan oleh Allah sehingga Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam dan menjadi kekuatan
yang sangat berharga bagi umat Islam pada masa awal. Nomor 5, apa nama surat Al-Quran yang dibaca oleh Fatimah, adik dari Umar, ketika Umar menemuinya? Surat itu adalah surat Toha, ayat 1 sampai 8. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa, dan seterusnya. Dan nomor 6, cara Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah adalah musyawarah kaum muslimin. Ya, musyawarahnya kapan? Jadi saat Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, masih menjabat menjadi pemimpin Islam atau khalifah Islam. Nah, itu Abu Bakar sebenarnya sudah memiliki pilihan siapa yang bakal menggantikannya kelak apabila dia meninggal, yaitu Umar bin Khattab. Tapi Abu Bakar tetap memusyawarahkannya dengan sahabat-sahabat. Yang di sana ada juga sahabat Utsman bin Affan. Nah, dalam musyawarah tersebut, musyawarah akhirnya mencapai mufakat untuk memilih Umar bin Khattab sebagai pengganti dari Abu Bakar. Yang ketujuh, Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun. Ya, ini sudah ada di modul juga. Tapi ternyata sayang sekali masih banyak yang salah dalam menjawabnya ya. Kemenangan terbesar di antara seluruh kemenangan adalah, ini juga sudah Bapak sampaikan melalui video pembelajaran terakhir, yaitu Fathul Futuh. Ya, kemenangan dari kemenangan. Nomor 9, pertempuran yang terjadi antara tentara Romawi dengan pasukan Islam dikenal dengan Yarmuk ya, pertemuan Yarmuk. Kalau Siffin dan Jamal ini adalah perang saudara atau pertempuran saudara yang ada di masa setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal. Ya. Sementara Khandaq itu pertempuran yang membuat parit gitu ya, yang diinisiasi atau dipelopori oleh Salman. Oke. Kita ke nomor terakhir, nomor 10. Di mana letak kota suci ketiga setelah Makkah dan Madinah? Jawabannya adalah Yerusalem, Palestina, atau kota Al-Quds. Ya. Yang di sana ada Masjidil Aqsa. Kalau Kairo adalah ibu kota Mesir ya. Kalau Cordoba itu juga pusat keislaman, tapi bukan kota suci Islam. Cordoba ada pusat keislaman di masa Umayyah II. Sedangkan Damaskus adalah masa Umayyah I. Baik, cukup ya untuk pembahasan soal. Silahkan dipelajari lagi tentang Umar bin Khattab, karena ini yang akan keluar dalam PTS nanti ya. Silahkan dipelajari semuanya. Semoga PTS-nya bisa lancar nanti, insya Allah di akhir bulan. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.